wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, hari ini kita masuk pembelajaran tentang kitab-kitab Allah. Ya, kitab-kitab Allah ini yang Allah turunkan kepada para nabinya berjumlah 4. Ya, berjumlah 4. Yang pertama ada kitab Zabur, kedua Taurat, yang ketiga Injil, dan keempat Al-Quran. Kalau kalian tahu atau paham apakah atau siapa yang diberikan kitab Taurat kepada Nabi siapa? Ayo, pada Nabi siapa? Taurat Musa. Kalau Injil, kalau kitab Injil Nabi Isa alaihi salam. Nah, jadi kitab-kitab inilah yang menjadi pegangan umat manusia. Terakhir Allah turunkan kitab Al-Quran menjadi penutup para kitab, ya, penyempurna para kitab yang Allah sediakan dan Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, Nabi kita, ya. Nabi kita ini Nabi yang umi, tahu kan? Ya, Nabi yang umi yang memang tidak bisa baca tulis, tidak bisa baca tulis dalam artian tidak sebodoh manusia. Allah memang sengaja menurunkan seorang nabi yang umi agar agama kita, agama Islam tidak dijadikan olok-olokan atau tidak dijadikan anggapan bahwa agama Islam ini buatan Muhammad, buatan Nabi Muhammad. Tuh. Kalau memang Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah sebagai nabi yang bisa atau yang dapat menulis dan baca, nantinya orang berpendapat, orang berpandangan bahwa agama Islam adalah agama buatan Nabi Muhammad. Makanya Allah sengaja menurunkan seorang nabi yang tidak bisa baca tulis, tapi kecerdasan, kejeniusannya, kepintarannya melebihi manusia-manusia yang ada sekarang ini. Itulah Nabi Muhammad. Dan akhlaknya, apalagi akhlaknya kita sudah tahu jelas bahwa akhlak Rasul ini sangat agung, sangat tinggi dan sangat mulia, yang kita sebut dengan akhlakul karimah. Ya, akhlakul karimah ini sudah disandang oleh Rasulullah sejak masih kecil, sejak masih sebelum beliau ditakdirkan menjadi nabi. Beliau kepada siapapun, kepada jenis apapun selalu berbuat baik. Kepada anak laki-laki atau kepada perempuan, beliau bersikap baik, bersifat baik. Makanya sebelum diangkat nabi pun Rasulullah sudah diberikan gelar oleh kaum Quraisy sebagai Al-Amin. Tahu artinya Al-Amin? Apa? Tahu nggak? Al-Amin, yang dapat percaya, ya, yang dapat dipercaya, itulah Al-Amin. Makanya kenapa kitab Al-Quran ini penyempurna dari kitab-kitab terdahulu? Karena kitab-kitab yang terdahulu ini sudah disimpan kembali oleh Allah. Dan Al-Quran inilah seharusnya yang diimani oleh manusia seluruh yang ada di seluruh dunia. Jadi maupun orang Nasrani, orang yang Katolik, itu seharusnya harus mengimani Al-Quran. Karena Al-Quran ini penyempurna. Kata Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum, kata Allah. Pada hari ini anak-anak, pada hari ini kata Allah, telah aku sempurnakan agamamu, kata Allah. Jadi sudah sempurna, sudah. Islam ini penyempurna dari ajaran-ajaran Allah yang terdahulu, penyempurna agama-agama Allah yang terdahulu, ya. Jadi itulah hebatnya Allah menyempurnakan agamanya melalui satu kitab, yaitu Al-Quran.
Ya, jadi bila mana kalau tidak ada Al-Quran, ya, 2 menit lagi. Oke. Ya, itu. Jadi kalau seandainya tidak ada Al-Quran, agama Allah yang ada sekarang ini sampai sekarang ini itu tidak sempurna. Makanya disempurnakan oleh Allah dengan turunnya Al-Quran, dengan diutusnya Nabi Muhammad sebagai Rasul penutup para nabi, Rasul yang mempunyai akhlak yang tinggi, Rasul yang kita idolakan. Dan inilah gambaran bahwa Al-Quran adalah penyempurna, pencerah dari kitab-kitab terdahulu. Ya, jadi itu intinya anak 4 kitab Allah yang Allah turunkan: Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Terutama Al-Quran. Al-Quran kitab satu-satunya kitab Allah yang Allah jaga dengan sendirinya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran dan aku juga yang menjaganya. Nah, ketiga kitab yang terdahulu itu Allah tidak jamin, Allah tidak jaga keasliannya. Makanya kitab Injil banyak ya perubahan yang dibuat oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Ya, kitab Taurat dan Zabur entah kemana keasliannya. Ya, yang asli sekarang ini cuma Al-Quran.